Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Rini Mentari. Rini, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ya. Waktu itu kembali dari sini, nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Nggak ada. Oke, baik. Tapi sempat keinget sama Mas yang apa? Yang partisipan waktu itu ya? ya? Partisipan waktu itu yang punya minyak wangi. Oke, ya mudah-mudahan sih nggak ganggu ya. Nggak ganggu, ya. Kamu punya cerita mistis yang mau diceritain nggak? Dulu waktu aku umur 4 tahun, aku, kakakku sama sepupuku, kita tuh lagi main di pinggir jendela. Terus tiba-tiba kayak ada kepala doang, muncul warnanya merah, mukanya merah banget terus bertaring kayak gitu, kayak serem banget. Itu serem parah sih. Lagi main di pinggir jendela tiba-tiba muncul. Dia muncul dari bawah ke atas gitu terus ngeliatin kita gitu. Matanya tuh merah, mukanya pun merah, rambutnya tuh kayak nggak. Aku nggak inget itu rambut. Itu maghrib sih. Aku main. Kita teriak bertiga. Terus nenek aku datang. Nenek aku dengan santainya kayak syuh, syuh gitu dong. Abis Terus itu hilang gitu aja. Kamu umur berapa waktu itu? 4 tahun. Kok ingat? Karena itu memori yang nggak pernah aku bisa lupa. Sampai sekarang masih kebayang ya? Kebayang. Mukanya tuh masih kebayang. Oke, baik. Mudah-mudahan sih nggak pernah muncul lagi dalam hidup kamu ya, Rin. Nggak mau. Oke. Nggak mau. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya, Rin. Oke. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menghalalkan segala cara untuk memiliki sebuah benda. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Selamat malam Tika. Malam. Apa yang mau Tika ceritakan pada kami? Ya, jadi saya pernah beli rumah, tapi orang itu susah banget untuk menjual dengan harga yang murah. Akhirnya saya coba untuk guna-guna dia. Saya ke orang pintar, saya melakukan ajiannya yang disuruh orang itu, tapi ternyata orang itu malah meninggal dan saya dihantu-hantui. Kamu kirim guna-guna sampai meninggal? Iya. Saya dengan tanah kuburan, saya tetesin minyak yang diberi orang pintar itu. Saya taburi di depan rumahnya. Terus setiap mau ketemu dia, setiap mau nego, saya selalu pakai minyak itu di tangan saya untuk salaman. Nah, setelah itu akhirnya dia luluh dan bisa saya dapatkan rumah itu. Nah, setelah saya tinggal di rumah itu, orang itu nggak lama saya dengar dia meninggal. Dan dia sekarang ngantu-hantuin saya. Sering datang ke rumah? Iya, kalau lagi tidur tuh ya, aduh. Saya berasa ada yang tidur di belakang saya, ada yang kayak nyekik saya. Berasa atau beneran ada? Saya berasa. Tapi munculin wujudnya nggak? Iya, munculin wujudnya juga kadang. Makanya saya tahu kalau itu tuh pemilik si rumah itu. Oke. Dia marah atau gimana? Dia sepertinya marah, sepertinya dia nggak terima. Oke. Tika, tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Ya itu untuk minta tolong sama Mas Roy biar saya tidak diganggu lagi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi supaya rumahnya nggak diganggu oleh makhluk-makhluk dan arwah gentayangan lagi ya. Ya. Kami akan ajak Tika untuk langsung temu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, dengan tanggal lahir 26 Juni 1995, sosok yang berhati licik dan tidak mau mengalah. Saya melihat ia mempunyai niat jahat yang justru berbalik ke dirinya sendiri. Entah kenapa,
jiwa Tika sudah tertutup dalam kegelapan. Saya mendengar dan berkomunikasi adanya seseorang yang telah meninggal. Merasa sakit hati karena perbuatan dari Tika di masa lalu. Saya melihat sosok laki-laki berjenggot putih, kakek-kakek berjenggot putih, wajah keriput dan menyeramkan. Saya mencium bau cendana di sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Ya, Halo. Mbak Tika dengan tanggal lahir 26 bulan 6 1995. Tika waktu itu pernah membeli rumah, tapi supaya mendapatkan harga murah mengguna-guna sang pemilik. Lalu rumahnya berhasil dibeli, tapi ya karena guna-guna pemiliknya meninggal dunia. Iya. Dan sekarang arwahnya sering datang ke rumah untuk menghantui seluruh isi rumah termasuk Tika. Iya. Makanya malam hari datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa tenang dan terlepas dari gangguan arwah tersebut. Gimana Roy? Passion kamu? Baik, saya melihat Tika, ya, jadi sebenarnya kayak kecil-kecil cabai rawit. Jadi apapun yang dilakukan Tika ini berbau magis juga gitu loh. Dan saya ngerasa kayak nggak bisa dianggap remeh. Benar-benar punya aura yang orang lain nggak nyangka di balik tubuh mungil Tika ternyata memang bisa punya nyali besar untuk mencelakai orang Iya. guna-guna. Betul, itu sih nyalinya. Nyalinya. Nah itu jadi masalah buat saya juga. Nah Tika di sini saya ngerasain ada aura-aura dan aroma busuk yang menghantui. Saya curigai adalah sosok-sosok kuntilanak. Dan apa jadinya ya kalau kita undang kuntilanak itu datang kemari dengan suara itu? Oke, sebentar. Aku dengar sesuatu, Bay. Kau dengar apa Roy? Suara burung. Suara burung? Oh iya? Oke. Sini deh. Kamu sini deh. Kamu lewat depan, kamu ngadep depan aja. Kamu ketawa, terus dia ketawa bersaut-sautan deh. Kamu dulu lihat terus lihat. Wow. Kenapa Roy? Kau kenapa minta mereka melakukan itu? Saya mau memancing dia datang. Beneran datang? Datang beneran. Aduh Pak, saya pusing. Oh wow. Ini datang beneran. Ada di sebelah mana Roy? Dia ada di atas plafon. Selling. Hah? Kita bisa mengundang kuntilanak dengan cara yang sederhana tapi sangat-sangat magis ya. Siapa kamu? Hah? Di mana saya? Studio Menembus Mata Batin. Kenapa saya ada di sini? Siapa ini pergi? Pergilah. Itu kuntilanaknya Mas Roy. Saya rasa bukan. Oh beda lagi. Beda lagi. Mbak Tika. Mbak Tika. Tadi sadar gak sih kamu ngelakuin aneh? Masih ada di atas itu. Oh my God. Siapa kamu? Dia masuk lagi Roy. Ini yang tadi. Saya mau anak ini.
Siapa kamu? Saya mau anak ini mati. Saya mau anak ini mati. Nggak boleh. Saya harus melindungi anak ini. Dan kamu harus keluar dari tubuhnya selamanya. Gak bisa. Nyawa dibalas nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Kenapa kamu minta nyawa? Saya tidak ikhlas, saya tidak terima atas apa yang dia buat. Oh, mungkin sebagai sesama perempuan, Mbak kasih dia suka. Kamu jangan macam-macam di sini. Tidak bisa. Saya tidak suka kamu ngacauin daerah-daerah sini. Dia ngeliatin kamu, Rin. Aduh, sumpah. Kamu coba sebentar dulu Jantung aja aku biar sakit, jantung aku sakit. Aisyah, oke. Kau Seriously. baik-baik aja, kamu Demi Allah. kita. Ya ampun, Hah? ampun. Tuh, ambil nafas dulu. Hai. Duduk. Ini bisa diinteralisir dulu nggak, Roy? Biar dia keluar dulu, biar dia pergi dulu. Kita belum mendapat semua ceritanya sebenarnya dia siapa sih. Kamu pergi ya, Gak, tinggalin anak ini. gak mau. Kami Dia harus minta mati. baik-baik. Kenapa dia harus mati? Nyawa dibayar nyawa. Tapi udah lewat dan anak ini udah nyesel. Gak, dia gak akan pernah menyesal karena dia udah dapat apa yang dia mau. Tapi kasihan anak ini. Tidak bisa. Dia harus mati. Saya pokoknya mau anak ini. Anak ini. Dia liatnya aku gitu Tapi loh. kenapa kamu liatin bintang tamu kami? Saya tidak suka dengan dia juga. Kenapa kamu gak suka? Dia salah apa? Kamu gak kenal apa-apa sama dia? Kamu nggak tahu dia, aku bisa bilang nggak suka. Kamu saya perintahkan keluar dari tubuh anak ini. Tidak bisa. Kalau saya bisa gimana? Saya nggak yakin. Udah keluar dia, Ro. Saya mau smudging. Smudging. Smudging ini adalah pembersihan dan pengasapan terhadap sesuatu dari dan smudging berasal dari Native American Classic suku Indian di Amerika. Sumpah tangan aku sebelah kanan nggak bisa gerak. Hah? Serius? Serius? Kita butuh bantuan medis. Rin, coba ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Saya sakit kak, sadar. sakit kak. Iya, ambil nafas pelan-pelan. Ambil nafas pelan-pelan. Tangannya sakit. Sadar yuk. Ambil nafas pelan-pelan. Ya, udah. Tikanya juga udah sadar. Sekarang tinggal kamu. Kamu ambil nafas pelan-pelan deh. Dan kamu aman gak sih? Mungkin kayak minyak angin atau apa kali ya. Ada Oke, minyak nih. I got it. di... Balurin. Ini kan di hidung kamu juga. Nggak bisa, tangan yang kanan nggak bisa Nggak gerak. bisa, oke. Are you okay? Yang sebelah sini sakit banget sih. Nah, lu tegang. Ya aku mungkin tegang atau gimana aku nggak tahu. Serius. Kamu jangan ditahan kalau nggak kuat. Saya takut ada apa-apa. Dan kalau butuh pertolongan medis segera mungkin. Coba. Jangan sampai ada apa-apa. Tangan- Ketika kamu tangan juga udah sadar kan? Masih bisa lanjut. Bisa. Mendingan kak. Kamu gerakin pelan-pelan. Kamu gerakin pelan-pelan. Gerakin Yuk, pelan-pelan kita dulu, bangun. jarinya dulu. Ketika di sini datang ingin bebas dari gangguan. Iya. Tapi Tika juga jangan mengganggu orang lain. Roh yang masuk harus Tika kendalikan. Ya. Ini udah mendingan kan? Udah. Udah benar. Ambil nafas dalam-dalam. Demi Allah udah. Gerakan tangannya udah normal lagi. Baca-baca dalam hati. Astagfirullah. Tadi kekunci loh.
Tapi demi Allah tadi tuh sakit banget. Ini Nggak kayak bisa gerak dia. zep zep gitu. Sebelah sini semua. Kalau butuh bantuan medis segera mungkin ya. Enggak, kamu Enggak. perlu. Aku I'm Aman. fine. Aku udah nggak apa-apa. Yakin ya? Ya, demi Allah udah. Nah tadi sumpah itu sakit banget. Aku nggak tahu itu apa. Itu apa, Tika? Ini serangan dari dia ya, Roy? Eh, Dari makhluk yang tadi barusan kita lihat. ini diserang Tika. Makhluk halusnya jahat. Iya dia bilang dia nggak suka aku. Jangan masuk Iya. lagi, jangan masuk. Tahan dulu, kontrol. Matanya tuh udah mulai kuntilanak. Kuat banget ya, Roy. Aduh, saya aja sampai pusing nih ngelihatnya. Oh my god. Aku kayak pusing gitu karena memang berputar. Bukan sakit pala nyut, tapi pusing itu semacam kayak berputar Vertigo gitu. Iya, kayak vertigo sih jatuhnya. Muter gitu semuanya. Iya. Tika, saya pengen tahu lagi, mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung atau apa. Makhluk halus yang ada di badan kamu juga jangan melukai bintang tamu saya. Itu karena itu perbuatan perbuatan yang tidak menyenangkan, sedih loh dia. Si Rini. Iya, dia nggak salah apa-apa juga. Dia nggak salah apa. Tika, saya ingin tahu, kamu tuh bawa sesuatu nggak sih? Bawa. Apa itu? Itu minyak sama tanah yang untuk gunain orang itu. Tanah kuburan? Tanah kuburan. Aku pernah denger tuh yang tanah kuburan. Soalnya tetanggaku juga dibikin guna-guna tuh setiap pagi tuh selalu ada kayak tanah kuburan. Ada yang ngelemparin. Ada yang tanah lempar kuburan. gitu. Ini tahu. Tapi itu dimalingin, barang-barangnya semua dimalingin dan dia nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sadar. Ketutup aja gitu. Iya, Di Iya. hipnotis di gitu hipnotis ya? gitu tanah kuburan. Saya boleh lihat tanah kuburan dan ornamen yang lainnya? Ya boleh. Silakan ya. Oh, udah nggak apa-apa beneran. Iya, aku udah nggak apa-apa. Rin, beneran. Saya khawatir Allah, aku loh. nggak apa-apa. Baik. Terkadang ya, saya punya vision. Seorang bintang tamu itu bisa kena heart attack karena melihat kejanggalan-kejanggalan dan kegaiban yang terjadi loh. Iya, Oh, iya. langsung serangan Iya, kaget iya. langsung Well, nolak gitu. Anyway, saya juga punya riwayat jantung dan iya beneran, tapi itu gak boleh terlalu shock banget. Makanya asisten aku selalu bawa obat yang taruh di belakang lidah itu. Ayo, oke. Hmm, What? Bau ini, Are you serious? yes. It's just your dreaming, but Baunya. this is something funny. Tiba-tiba muncul kaget. Gusti. Aku pikir lilin. Silakan duduk. Reni, kamu Maaf, duduk Tika, atau mau? boleh Udah, dijelaskan nggak tidak? apa-apa. Ini apa? Ini minyak apa? Dan ini tanah kuburan dari mana? Kamu yang buka. Kuburan. Ini tanah kuburan kamu ngambil sendiri. Dari orang pintar itu. Ini kok bentuknya kayak... Roy, kamu pegangnya Ah, glove dok kan? saya lupa. Maaf. Ini minyaknya juga dapat dari orang yang sama. Iya, jadi saya gunakan minyak itu pas mau bertemu orang itu. Saya Tangan. oleskan di tangan, pas pejabat tangan. Lama-kelamaan dia akan tunduk apa yang saya mau. Gaibnya kuat banget ya. Ada ini, ada itu, ada tanah kuburan, ada bisa menyerang. Ini bintang tamu Rini juga kena nih. Ini juga kena. Ada suara bentrokan energi juga kena. Tadi kita mempraktekkan suara kuntilanak berdua di sini dan akhirnya muncul. Ngerti kan maksud Iya. aku, Bay? Kuat banget. Nah, sekarang di sini ada minyak apa ini? Saya nggak tahu deh minyak apa ya. Boleh saya buka?
Silakan. Oh guys. Kenapa, Roy? Aduh. Senyum nggak? Bau kayak kamu jangan pegang. Gila pusing loh. Baunya kenapa gitu? sih? Kayak bukan minyak wangi, bukan Bukan. Ini kayak minyak kayak minyak angin tapi kayak bukan minyak angin gitu karena ada wanginya. Jadi dipegang ya. Oh, pegang pakai glove. Nggak boleh. Oke, kita mulai dari satu persatu dulu ya. Ini bunga kuburan yang masih fresh. Kamu duduk aja. Oke. Ih. Kok ini tanah kuburannya kayak kayak kotoran ini hewan. Basah banget. Itu kok pekat banget ya? Kayak tanah liat. Ini tanah. Ih, ada cacingnya loh. Ih, Ya ampun. Roy, Oh my god. tanah ada cacingnya. astagfirullahaladzim. Gini. Ada yang mau coba nggak? Enggak. This is real or not? No. Penonton ada yang mau coba gak ini tanah Saya- kuburan? Gak mau. But how do we know this is real or not? Oke, kita coba ya. Satu penonton. Oh well, anyway, nggak usah. Nggak usah. Aku aja deh, biar aku nggak nimbulin korban. Oke. Kamu apain ya? Semoga saya nggak ada apa-apa. Roy. Biasanya tanah kuburan ini disiram ke? Taburkan ke depan rumah itu. Nah, lalu yang ditaburin ini akan Nurut apa? Apa yang saya mau kamu? Iya. Kena tanah ini. ih, Iya. that's scary. Let me try. Jangan dah. Roy. Bismillah, saya mohon jagain saya ya kalau ada apa-apa. Ya Roy, jangan masa deh, udah mendingan gak usah deh. Apa yang kamu lakukan? Eh, Buang deh, buang. I cannot buang because ya. No. Tanah kuburannya diambil, kamu makan. Begitu kamu makan tanah kuburan, Udah masuk tiba-tiba tuh ya? langsung bereaksi kayak begini. Can I to be honestly speaking, Hah? I wanna try it more and more. Kau masa mau coba lagi? Kamu? I don't know, but it's feel like No. Jangan dong, masa mau dicoba lagi? it tastes itu rasa kayak apa ya sih juga bingung Pahit dong. jelasinnya. It's coba sekali lagi ya. No. Roy. You wanna try? Enggak, Itu ada banyak kotoran, kita nggak Iya. pernah tahu bakteri semua di situ apaan. Kamu mencoba itu dikasih tahu ini tanah, tapi kamu mau ngebuktiin ini tanah atau bukan? Dan ternyata jawabannya Tanah. tanah. Yeah, that's mine. You know, sometimes ya kadang aku rasa penasarannya tinggi sih. iya, tapi Ini dia langsung dikuasai makhluk halus ya. dan setiap kamu ini bersentuhan sama tanah kuburan ini, dia Iya. langsung gini nih, kayak Iya. reaksinya nggak tahu saya kenapa dia. Iya. Saya butuh ini hitam. Kain, No, apa spidol hitam, cat hitam, cat hitam. cat hitam. Yes. Ini dia masih kerasukan nih, Roy.
Saya ingin menggambar sosok yang ada di dalam tubuhnya dia. Syarat dengan penuh magis sekali. Kamu Baik. pegangin deh, saya. Kamu jagain Dia- ini ya. Kalau misalnya Kamu digambar, jangan kenapa-napa ya. Kalau dia digambar, Karena ini dia bermain dengan makhluk halus loh. Aduh, aku di mana nih? sebelah sini, sebelah sini. Tapi dia ngeliatin terus lagi tuh. Ya makanya dia takutnya kalau begitu tahu mukanya digambar, dia marah. Oh my god. Saya harus gambar sebelum waktunya. Kenapa kamu gambar saya? Where's that? Roy, Wah, serangan gaib. ini sebenarnya yang kita lihat bukan orang yang badannya kecil ya. Buset, sampai jatuh. Kenapa kamu gambar itu? Masa dilempar-lempar jatuh semuanya. Roy, dia marah loh, dia nggak suka digambar. Saya minta yang hitam. Adakah? Serem banget, Bay. Bener-bener. Kenapa kamu gambar itu? Karena saya pengen nunjukin ke orang-orang yang nggak bisa lihat betapa menjijikan dan mengerikan sekali muka kamu. Karena kamu suka bermain di kuburan. Siapapun yang ada di dalam badan ini, Hentikan itu! untuk tenang Nggak, dia. saya nggak bakal. Hentikan! Untuk tenang, Tidak. tenang. Bay, tahan dia, Bay. Jangan sampai ke sini. Hentikan! Nggak mau. Tidak bisa! Kalau nggak mau gimana? Tidak! Tahan dia dulu. Mau apa kamu sebenarnya? Lihat tuh muka kamu. Tidak! Muka kamu kayak dia tuh. Hancurin sekalian aja minyaknya. Saya nggak takut dengan makhluk halus. Nih, Tidak! saya ngerasa ada yang aneh dengan lukisan saya. Kenapa, Roy? Ini dia lagi melawan sesuatu nih kayaknya nih. Dia diam tapi ngeliatin terus. Saya nggak mau kamu nguasain diri saya. Oh, tahan deh, Bay. Saya mau lukis lagi. Hentikan! Enggak. Enggak mau. Enggak mau. Aduh. Saya gak bisa napas, Roy. Entah kenapa ya dengan lukisan ini. Saya ngeliat serem banget. Ini
Center gak? Center. Center. Aduh, Sakit ya, Kak? sakit tangannya. Aduh, gila. Arwahnya serem banget. Dia terlalu powernya. Dia sakit loh, Roy. Gue sampai jatuh. Sakit tangannya. Kanan juga. Iya. Keren juga. Lepas! Gak akan saya lepas. Kamu harus keluar dari badan ini. Tidak bisa! Lepas! Serem ya wajahnya. Iya, mau marah gitu. Iya. Kayak gitu ekspresinya sekarang, Roy. Sebenarnya saya mau berbuat baik sama kamu. Tapi kamunya tidak menunjukkan etika baik. Jadi saya tidak mau mencelakai perempuan. Dan tidak mau bersentuhan. Mau apa kamu? Saya pengen menetralisir semua hal gaib yang ada di tubuh anak ini. Tidak akan bisa! Harus bisa. Tidak akan! Anak ini harus mati! Kenapa dia harus mati? Kenapa? Dia udah menyesali perbuatannya loh. Kamu pergi baik-baik ya. Ya. Tinggalin anak ini. Ini gimana caranya supaya netralisir ya? Bisa. Kita akan melakukan penetralisiran. Aduh, dia nyerang semuanya nih. Badan saya sakit, tangannya sakit. Nggak, saya berbicara dengan teman saya dulu ya. Aneh, sakit semua. Nahan itu dia tadi. Ya. Terima kasih. Mau apa kamu? Saya pengen kamu pergi dan cipratan cahaya ini akan ke kamu. Kita netralisir sekarang. Perlu apa kamu? Saya butuh air garam. Kasihan dia, si Tika. Ya makanya badannya kecil tapi digunain sama ini makhluknya kasar, besar. Mbak Tika, Mbak Tika, udah. Mbak Tika jangan gerak dulu ya, diam dulu ya di situ ya. Diam dulu, jangan gerak dulu. Boleh dibuka matanya, terus kumpulin energinya. Dilawan apapun yang ada di sekitar Mbak Tika yang mau masuk, yang mau nyerang, nguasain badan Mbak Tika dilawan ya. Kalau yang ngeliatnya gitu. Saya ngeliat lukisan tuh serem banget ya. Itu hidup banget sih matanya ngeliatnya. Serem loh. Tadi sosok itu ya. Iya. Mbak Tika, sadar ya. Mbak Tika bangun deh. Boleh duduk, Iya, saya bantu. bantuin. Mbak Tika, mari bangun yuk. Duduk dulu. Kamu, saya lihat udah bersih dari hantu sih. Dari cermin ajaib ini,
Saya nggak ngeliat ada makhluk astral lain. Udah bukan sosok yang kamu gambar lagi, Roy. Loh, Kenapa mesti di sini? saya nggak salah lihat. Rini, Roy? Masih kasur. Rini? Kenapa, Roy? kenapa ada tali pocong ya di situ? Di sebelah mana? Kamu baca-baca doa di dalam hati. Udah selesai semua teror-teror ini, Tika. Dan saya mohon, Tika, jangan main guna-guna lagi supaya menjalankan misi dan visi kamu. Aku gak suka. Sebenarnya kamu adalah anak yang menyenangkan buat saya. Tapi Tika berubah jadi dahsyat. Ada komentar kah, Tika? Batika, Badan Dengar. saya lemes. badannya lemes. Ya. Aduh, Apa jadinya kalau lukisan ini saya bakar ya? supaya dia bener-bener pergi nggak apa-apa kali, Roy. Tapi nggak tahu seperti apa ya. Oke, di sini aman gak ya jaraknya? Nanti yang dilukis marah nggak tuh? Apa itu? Tampaknya saya mau bakar makhluk ini biar pergi selama-lamanya gak ngikutin Tika. Tidak bisa dibakar. Nggak bisa dibakar. Itu kanvas biasa loh, harusnya kan bisa. Saya nyerah. Nggak bisa dibakar, susah sekali. Ya, Kara itu memang yang punya rumahnya dulu ya. iya, berubah jadi horor dan serem ya. Kasihan. Tapi udah pergi, Roy. Udah pergi dong. Masih bisa kembali nggak ke sini kata Semoga Tika? mudah-mudahan nggak ada lagi ya. Ya, Mbak Tika. Mbak Tika hobinya apa nih ceritanya? Oke. Punya hobi? Punya Apa hobinya? bermusik? Bermusik, Terus main alat. Iya. apa lagi Mbak Tika? Ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Saya Oke. suka di kafe-kafe, perform. Nah, itu aja sih kegiatan saya. Iya, Mbak Tika Ya. berteman dengan sosok yang nyata-nyata aja ya. Kemudian satu lagi Tika, kamu itu orangnya sebenarnya fun dan menyenangkan. Bisa membawa aura positif buat orang lain kalau lagi ngegeng. Dan itu sih yang ada di dalam tubuh Tika yang bagusnya. Yang jeleknya ketika Tika marah, kayak ancur-ancuran gitu, lempar-lemparan Itu gitu. dari diri sendiri atau Itu dari dipengaruhi? diri sendiri sih, dari habit dan kebiasaan. Kan saya sih nggak menjudge, cumanya alangkah lebih baik agak lebih sedikit halus. Ya, agak lebih apa ya, lebih tenang. Kalau lagi emosi jangan meledak-ledak. Karena tadi yang Roy tanya maksudnya adalah sebenarnya Tika ini orang yang menyenangkan di pergaulan, di teman-teman. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang mempengaruhi Tika sehingga ini menggunakan cara-cara seperti ini untuk dapetin apa yang dimau. Beli rumah pakai guna-guna. Repot kan sekarang, Iya, makanya. ujung-ujungnya gitu kan. Jadi kayak gini dikuasain sama makhluk itu loh. Yang digambar. Tapi sekarang udah pergi kan Roy? Udah pergi. Oke, kamu ada yang mau disampaikan Garin? Mohon maaf,
Kamu agamanya apa? Muslim. Kayaknya minta tolong sama Allah supaya nggak diganggu lagi. Iya, mendekat pada yang di atas ya. Lihat di atas. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Udah sih Tika, saya juga berterima kasih buat Tika juga di sini karena secara tidak langsung Tika memberikan satu pelajaran dan inspirasi juga buat pemirsa di rumah bahwa main guna-guna mencelakai orang, beli rumah itu tidak baik, itu aja sih. Kita tidak memandang ras, sara, gender dan orientasi, kita tidak sama sekali, tapi ternyata Tika memang punya jiwa baik sebenarnya. Mudah-mudahan jiwa baik itu juga membawa kebaikan buat Tika dan kehidupannya ya. Ya. Baik, ketika ini di belakang mati semua lampunya karena tadi kamu juga sempat lempar ke situ, nggak tahu ini belakang hancur. Jadi kamu boleh meninggalkan studio, bawa lilin silakan. Oh ya, Makasih ya. hati-hati di sana gelap. Makasih Makasih. ya. Gelap sana soalnya. Hati-hati Tika. Iya. Terkadang kamu harus ikhlas dan membiarkan karma yang mengambil alih setiap perbuatan jahatmu. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku hidupnya terancam karena menantang makhluk gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Fauzi. Silakan. Selamat malam, Mas Fauzi. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya datang ke sini ingin menceritakan keresahan saya, Mas. Apa yang bikin resah? Keresahan saya di setiap malam saya selalu diganggu oleh makhluk halus. Di mimpi saya. Di dalam mimpi. Dari dalam mimpi doang. Kenapa bisa kayak gitu? Awalnya dalam pribadi saya beda dari yang dulu. Dulu itu saya songong. Saya orangnya tidak percaya adanya makhluk halus. Saya tidak percaya adanya hal-hal gaib. Saya nggak percaya. Sampai seketika saya melakukan uji nyali, Mas. Sama teman-teman saya. Gimana caranya? Saya melakukan uji nyali di kuburan. Ngapain di kuburan? Saya karena ingin tahu apakah di kuburan itu ada makhluk halus atau tidak. Pada jam 12 malam saya melakukan uji nyali itu sama teman-teman saya. Saya datang ke situ jam 1, jam 2 tidak ada apa-apa, Mas. Saya merasa kecewa. Di situ saya lompatin satu persatu kuburan, Mas. Kuburan pertama saya lompatin. Kuburan kedua saya lompatin. Sampai yang terakhir saya lompatin. Di situ saya menemukan suatu benda, Mas. Apa? Batu dan keris. Saya kantongin, teman-teman saya tidak tahu. Saya bawa ke rumah. Terus begitu dibawa pulang, apa yang terjadi? Belum terjadi apa-apa, Mas. Teman saya masih mau mengajak saya. Saya ditawarkan masuk ke rumah kosong. Dan terkenal di kampung itu sama orang-orang itu angker. Saya masuk sama teman-teman saya pas malam Jumat. Di lantai 1 sih saya tidak menemukan apa-apa. Saya bermodal senter dan saya sempat bawa kayak sesajen gitu. Karena katanya sesajen itu makanan para setan atau hal-hal yang tidak ini. Saya naik ke lantai kedua. Sama, tidak ada apa-apa. Sampai terakhir saya masuk ke satu kamar. Di situ saya melihat sosok pocong, Mas. Melihat di saya, Mas. Itu pertama kalinya ngelihat sosok pocong kayak gitu. Iya, matanya merah. Saya kabur, Mas. Saya lari langsung ke bawah. Dan pas di halaman,
Sosok kuntil anak lewat depan saya, Mas. Setelah itu, Mas, saya dan teman saya sakit. Dibawa ke rumah sakit manapun saya tidak sembuh. Akhirnya gimana sembuhnya? Saya sembuh dibawa ke rumah kayak orang pinter gitu, Mas. Sebelumnya saya cerita sama mama saya. Iya, di rumah orang itu apa yang kamu lakuin? Dan sembuh apa enggak? Sembuh, Mas. Oke, lalu apa tujuannya datang ke sini? Tujuan saya datang ke sini, saya ingin menghilangkan gangguan-gangguan makhluk halus, yaitu pocong yang selalu hadir di mimpi saya, Mas. Karena sejak saat itu sering datang makhluk-makhluk halus. Iya. Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fauzi, dengan tanggal lahir 14 Desember 1991, sosok yang pemberani dan keras. Saya melihat ia mencoba membuktikan dirinya yang pemberani dengan menantang makhluk gaib. Dari kejadian ini, saya melihat sosok Fauzi banyak sekali melanggar pantangan dan efeknya berujung ke dirinya. Saat ini, sosok makhluk gaib tersebut ingin menjemput Fauzi untuk ikut bersamanya. Hal ini membuat Fauzi ketakutan dan juga ia suka mengalami hal aneh setiap saat. Saya melihat sosok pocong, genderuwo, dan kuntilanak saling bersatu. Bau bunga kantil dan bau bunga 7 rupa. Saya melihat kuntilanak yang sangat powerful sekali. Besar kekuatannya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kenapa, Roy? Kamu melihat atau merasakan sesuatu kah? Langsung mendekat ke partisipan? Fauzi, saya berharap semua cerita yang diceritakan di meja kejujuran jujur. Bingung kan? Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu, Roy? Sama, gak bingung. Waduh. Fauzi, dengan tanggal lahir 14 bulan 12 1991. Fauzi dulu tidak percaya dengan adanya makhluk-makhluk gaib. Makanya ingin membuktikan eksistensi mereka dengan datang ke kuburan dan rumah tua. Setelah di kuburan mendapatkan benda yaitu keris dan batu. Saat di gedung di rumah tua melihat pocong dan juga kuntilanak. Setelah itu sakit dibawa ke dukun, jadi obatin di sana sembuh. Tapi setelah hari itu jadi sering melihat sosok gaib. Di Makanya dalam datang ke mimpi ya? sini ingin menghilangkan semuanya ya yang sering hadir dalam mimpinya Mas Fauzi. Yang sering hadir dalam mimpinya Mas Fauzi itu kebanyakan apa sih? Makhluk-makhluk seperti apa Mas Fauzi yang sering datang dalam mimpinya? Yaitu pocong. 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 Dan sosok wanita. Mereka pernah bisikin saya. Apa? Mengapa kalian datang ke dunia saya? Mencari saya. Sedangkan saya tidak pernah mengganggu kalian di dunia kalian. Saya sempat mendengar itu. Kamu bermain dengan permainan magic ini. Saya yakin kamu punya ucapan yang kotor atau salah ngomong sehingga dihantui. Iya, Mas. Saya mengatakan binatang-binatang di rumah tersebut. Kebun binatang kamu lemparkan ketika kamu marah kan, bahasa perbahasa. Iya. Inilah penyebab
salah satu penyebab kenapa kamu dihantui. Saya ingin menggambar sesuatu yang ada di sini sekarang. Sosok yang mengganggu itu, kamu tahu bentuknya? Pocong. Salah satunya. Dia tinggi, Tinggi. matanya merah. Matanya merah. Itu yang sering datang ke dalam mimpinya sama seperti yang dilihat di rumah tua itu. Iya. Pas saya buka pintu, di situ langsung ada sosok itu. Sosok tinggi, besar, dan matanya merah. Saya lagi mencoba untuk mentransfer apa yang saya lihat. Tinggi dan matanya merah. Seperti ini sih sebenarnya. Jadi kayak nggak sehat sih sebenarnya diikutin hal-hal kayak gini. Ini yang saya gambar sketsa ini benar-benar 100%, 99% replika apa yang dilihat oleh Mas Fauzi. Dan yang saya gambar ini ya yang saya lihat. Sosok itu ada ngikutin Mas Fauzinya memang, Roy. Iya, sosok ini memang ada yang ngikutin Mas Fauzinya. Mereka sebenarnya marah karena ucapannya Mas Fauzi. Betul sekali. Lagian ya kurang kerjaan banget ya. Ya bermain di uji nyali kan? Iya, dia ingin membuktikan eksistensi makhluk gaib. Datang ke kuburan dan rumah tua. Datang ke kuburan dan rumah tua, akhirnya jadi begini. Salah Itu ngomong. namanya cari penyakit sih. Tapi ya sudahlah, yang sudah berlalu sudah. Sekarang kita harus cari solusinya, Fauzi. Nah, saya mau nanya, terakhir ke kuburan kapan ya? Kapan, Mas? 5 bulan yang lalu. Untuk apa ke kuburan? Untuk meyakinkan bahwa makhluk halus itu ada. Untuk meyakinkan bahwa makhluk halus itu ada. Dan ternyata di kuburan melihat. Tidak. Nggak ketemu, cuman benda-benda itu aja Benda-benda ya. itu aja. Ngeliatnya justru di rumah Di tua. rumah tua itu. Sosok pocongnya sangat detail sekali dan saya menggambar satu persatu seperti ini. Karena menurut saya emang jelas banget loh. Kantong matanya, bentuk matanya seperti itu. Ini Mas Fauzi sih udah biasa lah dengan hal-hal seperti ini. So, sepertinya Sekarang jadi udah sering ngeliat ya. sekarang jadi sering lihat dan jadi malah terganggu. Saya pengen nanya, tiap malam nggak bisa tidur ya? Iya. Kenapa, Mas? Saya merasa takut kalau lagi sendirian, Mas. Seakan-akan ada yang lewat gitu depan saya. Seperti kuntilanak yang depan halaman itu. Seperti kuntilanak. Iya, di halaman. Lewatnya sekilas, tapi rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Apakah seperti ini kah? Rambutnya panjang, mengerikan, dan aut-autan. Di rumah ada... Saya boleh tahukah alamat lengkap rumahnya? Nanti kita akan sensor. Di mana? Daerah mana rumahmu? Dia Oke. Iya, gini loh. Saya punya prinsip kepada teman-teman yang masih muda juga yang selalu penasaran dan fans saya biasanya tuh suka niru apa yang sudah ditayangkan di Menembus Mata Batin. Jadi saya berpesan buat teman-teman di rumah, tolong please jangan bermain dengan Ouija board atau main jelangkung di rumah kosong atau seperti itu. Itu bukan ide yang baik. Iya, karena kalau misalnya nanti ada yang salah, ada yang tersinggung, justru efeknya, dampaknya bisa nggak terkendali ya, Roy. Iya iyalah pasti.
merugikan diri sendiri sih. Dia tadi bilang katanya di kuburan ketemu jimat, ada keris dan juga batu, Roy. Apakah bawa? Bawa, Di bawah sekarang. di bawah. Kamu mau ngeliat, Roy? Mau dong. Boleh dikeluarin. Silakan diambil. Ya banyak ya, kayak zaman sekarang tuh suka kayak mau membuktikan eksistensi makhluk gaib, ngetes ini, ngetes itu, begitu muncul nongol beneran, akhirnya sakit dan ketakutan, Kok aku lihat trauma. mukanya sedih ya? Mukanya sedih ya. Kamu hati-hati jangan sampai larut dalam lukisan saya. Beberapa orang melaporkan lukisan saya matanya hidup. Saya tahu situ aja. Kamu merasakan atau ngeliat sesuatu nggak dari benda ini, Roy? Saya merasakan sesuatu dari benda ini. Apa itu? Pocong. Dia datang ke sini, Roy. Iya. Sekarang tepatnya ada di sebelah mana? Eh, Dia tepatnya berada di salah satu penonton kita. Penonton, jangan ada yang kosong, semuanya mohon fokus. Ya. Tolong lihat ke sini semuanya, saling jaga, saling ngingetin kalau ada yang bengong. Dia ngapain, Roy, di situ? Dia tuh kayak mau gangguin kita loh. Kayak ada pesan yang mau disampaikan. Ada pesan yang ingin disampaikan. Sebenarnya sosok ini yang saya gambar, dia mengganggu saat Mas Fauzi tidur. Oh, ini yang mengganggu saat tidur. Iya. Dari tadi Mas Fauzi nggak pernah mau ngeliat gambarnya loh. Dia nggak mau lihat, dia selalu ke samping, dan selalu ke samping. Ada apa ya? Kenapa, Mas? Takut. Pernah ngeliat dan ketemu langsung sosok ini? Ini yang hadir dalam mimpinya. Percis. Dan ini yang dilihat di depan rumah waktu itu. Iya. Walaupun sekilas saya hafal. Mukanya seperti ini, rambutnya panjang, kayak gitu Iya. terurai. Jadi sebenarnya saya ngeliat tuh sangat dahsyat banget ngontrol pikirannya si Mas Fauzi sampai nggak bisa berpikir dengan jelas. Dia mau apa sebenarnya? Saya ngerasanya dia mau Mas Fauzi. Maksudnya ikut ke dunianya mereka gitu? Betul, ikut ke dunianya mereka. Apakah kamu pernah dibisikin untuk mati? Pernah nggak ada bisikan untuk mati? Kalau itu tidak ada, cuman mengapa kamu mengganggu dunia saya? Oh, mereka kayak nggak suka Gak gitu. suka. Saya mengganggu dunia mereka, dia nggak suka. Kalau menurut mata batin kamu apa gitu, Roy? Betul sekali. Mereka ngajak sebenarnya ya? Mereka ngajak sebenarnya. Cukup menyeramkan ya. Iya. Bisa dihentikan, Mas? Hah? Kenapa minta dihentikan? Apa jadinya kalau saya tetap gambar? Saya takut, Mas. Takut kenapa? Oh, kalau ngeliat sosok itu gimana rasanya, Rin? Nggak mau. Nggak mau lihat. Serem banget sih menurut saya. Itu sosoknya ada di sini ya? Iya, sosoknya ada di sini. Dia selalu nggak mau melihat kita loh. Kenapa dia bawa muka terus ya? Iya, dia takut sekali. Kamu takut ya dengan apa yang saya gambar? Apa nggak suka sang makhluk halusnya digambar? Makhluk halusnya udah ada di dalam Mas Fauzi.
Atau masih di luar atau di belakang? Di mana sekarang, Roy? Masih ada di dalam tubuhnya Mas Fauzi sebenarnya. Dia udah apa kayak bersemayam gitu dalam sini? Iya, Bisa kita aja komunikasi nggak, Roy? tolong, monggo. Ini sosok perempuan yang rambut panjang itu ya, kuntilanak, Roy. Iya. Aduh. Gimana cara komunikasi sama dia? Perlu media atau perlu bantuan atau alat apa, Roy? Saya butuh papan Ouija board. Minta papan Ouija. Aku nggak mau ikut main Kak. Papan Ouija. Kamu pernah punya pengalaman yang ini? Enggak sih, cuman nggak mau Trauma. aja, nggak mau. Aku liatin aja. Tapi aman nggak, Roy? Harusnya sih aman. Biar kita bisa tahu sebenarnya dia mau apa. Iya, Kenapa betul. ngikutin dari rumah itu terus sampai sekarang? Kita bantu ya solusinya. Taruh di depannya, Roy. Iya. Papan Ouija digunakan oleh orang Western. Kalau di sini lebih gampangnya kayak jelangkung deh. Namun papan Ouija digunakan untuk memanggil arwah yang gentayangan. Saya minta diredupin. Dan ada yang ingin bermain dengan saya kah? Bintang tamu aja kali ya. Ya, boleh juga. Rin. Apa penonton aja? Penonton aja. Ini. Kau berani. Bisa turun. Karena ini cukup berbahaya buat bintang tamu kita, jadi kita ganti dengan penontonnya. Yang ini ingin diredupkan juga. Tolong diredupin lampunya. Kamu situ deh, kursinya. Oke. Ini kamu ikut Maya? Enggak, aku lihat aja. Bye, you have to play. Hah? Kita main berempat, bye. Aku ikut. Ya. Apaan Ouija board? Tunggu ya, saya berdoa dulu. Dia mempermainkan kita, Bay. Iya, dia ketawa nih. Dia main. Kan bener. Dia sengaja mau cuman main-mainin doang nih. Kamu bohong kan sama saya? Saya dipermainkan sama Ini harus di-cleansing. Diusir aja langsung. Saya akan bawa ke sini. Dan
saya kurung di ruangan isolasi. Ya? Kau mau ini, tapi kau keluar dulu. Kembalikan! Keluar dulu. Kembalikan! Keluar. Balikan. Dikasih. Bagus deh. Dia masuk ke dalam situ ya? Dia udah kelar. Dia masuk dalam kerisnya ya? Iya. Kita udah. Berarti kerisnya langsung diambil dong. Saya minta air garam. Air garam. Air garam. Dia mempermainkan saya. Dia tahu ya kita nunggu jawabannya, makanya dia mainin terus dia ketawa. Iya. Sengaja bikin supaya dia nggak ketahuan gitu maunya apa. Ini gimana cara ngambil keris? Mau diambil untuk disita, Roy? Kita harus ambil untuk Sita. Dan di rumahnya tentunya masih banyak lagi yang harus kita telusuri. Nampaknya saya akan melakukan penelusuran yang lebih teliti lagi oleh Oke. rekan kami, Frisley dan tim menembus mata batin. Nampaknya seperti itu. Oke. Ini kita ambil ya, Roy. Ambil. Agak tenang. Agak tenang. Iya. Beda. Tadi tuh kayak insecure, was-was, dihantui macem-macem. Sekarang masih ngeliat hal yang aneh-aneh nggak? Enggak sih. Cuman agak kayak nggak dihantuin gitu, kayak diganggu-ganggu gitu. Balik ke normal kayak sebelumnya. Iya. Kayak dunia terang gitu. Jadi lebih terang. Heeh. Rin, ada yang mau disampaikan nggak, Rin? Buat mungkin Fauzi dan juga orang-orang yang suka membuktikan eksistensi makhluk gaib. Itu apa ya? Hah? Itu. Tadi kayak ngeliat aku di samping bayang itu tuh. Bayang mana? Nonton? Bayang pegang tas. Di tengahnya dia tadi kayak... Demi Allah tuh apa? Tas. Gak tau, tadi aku cuma lihat matanya doang sih. Allahu Akbar. Datang lagi, Mas. Sumpah serius, tadi aku lihat. Roy, boy, bisa kita langsung usir aja lah, Roy. Iya. Awas, kasih jarak. Ibu yang di bawah kasih jarak. Aku mau pulang. Iya, kamu tenang dulu, Rin tenang. Rin tenang. Saya Roy Kiyoshi, saya akan membersihkan tempat ini. Udah ya, tolong rapat lagi. Udah, Mas Fauzi, ini semua karena kamu sendiri yang ngundang dan nantangin mereka. Jadi mereka terus datang, kayaknya dia harus kita take out deh, Roy. Iya, kita take out dia. Ya, Betul. Daripada udah. meresahkan. biar nggak ada yang datang lagi ke sini. Tolong, Kang, dibawa keluar aja. Ya, makasih ya, Mas. Udah. Jangan lihat sana. Tadi lagi lihat dia ngomong kan, cuman tadi kayak ada yang gini. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ini tenang. Fokus kamu fokus ke sini aja, jangan lihat ke sana ya. Aduh. Terus dibawa cabut sih. Dan bawa cabut. Dia harus keluar. Iya, Kalau nggak benar. datang terus ke sini. Iya, benar. Hati-hati dalam setiap perbuatan yang Anda lakukan. Janganlah takabur dan sombong. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Roy, tadi terpaksa Fauzi dibawa keluar.
Tapi kamu masih ngelihat hal-hal aneh nggak sih di rumahnya? Ini 2 benda ini disita di sini. Iya. Jujur saya masih ngelihat banyak barang-barang antik dan berisi di rumah dia atau di lokasi di beliau. Sangat gambarannya sangat penuh dengan acak adut dan saya melihat beberapa keris juga. Oh iya, ini takutnya ya keris-keris Iya. itu, benda-benda itu. Betul. Nah, tempatnya Fauzi itu kotor. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran. Iya benar, kayaknya di rumahnya juga harus diperiksa soalnya Fauzi di sini. Tadi juga Rini ngelihat ada sosok aneh di deretan penonton ya. Mudah-mudahan sih dengan dilakukan cleansing dilihat di rumahnya akan benar-benar bisa bersih ya Roy. Betul sekali, Bay. Oke, baik kalau begitu. Setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Fauzi. Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Fauzi. Dan saya mau... Itu Enggak, gue gak percaya sama lu. masuk aja, Mas. Gue gak percaya sama lu. Lu seneng percaya aja sama lu. Lu ke gua. Enggak percaya sama lu. Permisi, maaf. Balikin ke gua, pergi. Balikin. Enggak, gue gak percaya sama lu. Gua aja yang pegang. Enggak, pergi. Mas kayak Fauzi, gitu. maaf. Bukan masalah gitu. Gue gak mau, gue gak percaya. Ya udah, ini ada apa ya? Jadi gini, Mbak. Saya cuma mau ngambil itu keris yang ada sama dia. Enggak, gue gak percaya. Yang ada lu salah gunain alat ini. Apaan sih? Lu jangan egois gitu dong. Bukan egois. Gara-gara itu gue Pergi. digangguin. Udah. Kenapa ini? Dia mau paksa saya untuk ngasih keris saya. Oh gitu. Ini dulu Mas. Kita kan nanti mau ngebantu partisipan kita dulu. Masnya bisa tunggu aja di luar. Nanti bisa diselesaikan. Tapi beneran Mas ya? Iya. Ayo, ikut saya. Silakan duduk, Kak. Maaf. Iya. siap. Makasih. Pakai juga ya, Mas. Tadi itu temennya minta keris. Minta keris. Keris itu apa ya? Jimat punya Jimat yang saya temukan di kuburan saat uji nyali sama teman-teman saya. Oke, saya boleh lihat. Sebentar saya ambil di kamar dulu ya. Jadi pemirsa emang kayaknya Mas Fauzi itu bener-bener sering dan emang penasaran banget ya sama hal-hal gaib kayak gini sampai banyak banget majalah-majalah tentang hal. Itu kenapa? Kak Sri. Mas. Siapa kamu? Ngapain kamu di sana? Ini kenapa please kok begini? Pemirsa, yang saya lihat ini udah bukan Mas Fauzi. Ada makhluk yang masuk ke tubuh dia dan mencoba untuk menguasai tubuhnya Mas Fauzi. Sadar Mas. Kamu mau apa di badannya Mas Fauzi? Sebelum kamu di sini, saya udah lama di sini. Ngapain kamu di sini? Pergi! Kedatangan saya ke sini untuk mengambil keris yang ada di Mas Fauzi. Enggak! Pemirsa, yang aku lihat makhluk yang masuk ke tubuhnya Mas Fauzi ini si penunggu dari jimat yang tadi aku minta ambilin sama Mas Fauzi. Terus gimana nih please? Oke, kita nanti. Oke. Saya cuma butuh kerisnya aja. Enggak. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Kak, minta air dulu. Ini sosoknya ini ngelawan banget. Biar aku pindahin. Pergi kamu dari sini. Sosok yang masuk ke badan Mas Fauzi ini ngerasa kalau dia yang udah lama di tempat ini. Dan dia ngerasa dia udah nguasain tubuhnya Mas Fauzi. Itu kenapa dia bener-bener ngelawan pas aku tadi mau ngambil keris ini. Kak, aku boleh minta tolong masukin ini ke kotak yang udah kita siapin itu? Ntar aku ambil kotaknya ya. Iya, ya. Mas Fauzi,
Kotak yang ini ya? Iya ya. Tolong masukin Kak. Kak sama garam dong. Mas, Mas dilawan Mas. Kasri tolong bantuin dulu ya. Pemirsa, saya akan menetralisir jimat yang tadi dibawa sama Mas Fauzi dengan garam ini. Pris, Mas Fauzinya aku taruh atas aja ya. Iya Kak, boleh. Soalnya ini bener-bener ngeganggu dan sosok yang ada di sini yang bener-bener nguasain tempat ini. Taruh di sini kali ya. Maaf, tadi juga saya ngelihat di ruang tengah itu banyak banget majalah-majalah mistis. Itu juga pembahasannya tentang kayak mencari ilmu, terus datang-datang ke tempat-tempat hal yang kayak tempat-tempat dukun dan sebagainya gitu, Kak. Emang itu efeknya seperti apa, Pris? Karena dengan kita mencari hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa, itu bisa mengundang keberadaan dari makhluk-makhluk sekitar rumah kita atau sekitar kita untuk datang. Dan itu kayak ngumpulin energi-energi negatif untuk berkumpul di satu titik. Makanya jadi itu juga bisa jadi hambatan besar buat kesehatan Mas Fauzi, bahkan dirinya sendiri. Istirahat dulu, Mas. Siapa lo? Kenapa? Mas, ini bukan yang tadi nih, dicek-cek sama partisipan. Iya, tadi kan janjinya jangan ganggu, kita syuting dulu, Mas. Ada apa lagi sih? Itu. Ya tapi ini keras harus sama saya mau bersihin. Iya, coba. Itu. Balikin dulu. Balikin dulu. Sini deh. Sini, Mas. Mau buat apa Kenapa sih? lagi sih, Mas? Jadi gini Mbak ya, Mas, saya itu kemarin dimimpiin. Jadi di mimpinya itu saya harus nyatuin itu keris sama batu yang ada sama saya. Boleh lihat batunya? Batu. Kasih. Kasih aja, udah nggak apa-apa. Ketemunya di kuburan juga ya? Iya Mbak. Pemirsa, ini aku bisa ngerasain dengan jelas aura yang ada di dua benda ini sama, dan ini sama-sama negatif. Jadi makhluk yang ngeganggu Mas ini dan Mas Fauzi itu sebenarnya juga sama. Mereka cuma manipulatif ke mereka, seakan-akan kayak mereka itu digangguin kalau misalnya nggak nyatuin benda ini. Tapi malah salah, Mas. Kalau Mas satuin dua benda ini, dua jimat ini, itu malah bisa ngebahayain diri Mas sendiri. Jadi gini aja deh, Mas. Kan daripada Mas juga salah pengertian, ngambil ini tanpa tahu juga kayak gimana, mendingan dua benda ini saya ambil, saya sita, nanti saya yang netralin. Tapi beneran Mbak ya? Saya soalnya nggak mau lo diganggu-gangguin terus kayak gini, capek. Iya, saya netralin, tapi Masnya juga janji nggak pergi-pergi lagi ke tempat kayak gitu. Karena nggak ada gunanya buat nyari-nyari ilmu kayak gitu. Sedangkan Mas pun nggak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti ini. Ya, yaudah semoga setelah ini Masnya juga udah nggak digangguin lagi. Ini aku sita ya. Mas Fauzi, udah enakan? Bisa duduk, Mas? Oke, Mas. Tadi keris dan batu yang ada di teman Mas itu udah ada di kami, dan nanti saya akan netralkan. Tapi masih ada benda yang Mas sembunyiin nggak? Nggak ada, Kak. Soalnya pemirsa, aku ngerasain banget auranya setelah harusnya biasanya kalau misalnya jimat itu udah dinetralin, udah disita sama Kasri dan dibawa pergi, itu auranya nggak akan berasa di sini. Tapi aku ngerasain aura itu masih pekat di sini dan di daerah sini. Mas yakin nggak nemuin benda apapun lagi di kuburan? Enggak, Mah. Enggak, Kak. Enggak. Kalau gitu saya izin buat nyari, boleh? Silakan, Kak. Soalnya aku yakin banget kalau ada sesuatu di sini yang belum tuntas. Coba buat komunikasi dulu. Kotak, ada di kotak.
Mas, maaf ya saya buka-buka. Iya, Kak. Mas Fauzi, kalung ini Mas dapetin dari mana? Itu terakhir saya menemukan di depan rumah kosong terakhir saya uji nyali sama teman-teman saya. Depan rumah kosong, ketemu. Iya, Terus Mas bawa pulang. iya, Kak. Pemirsa, aura yang dari tadi aku rasain, yang aku bilang negatif dan pekat, itu berasal dari ini. Nggak tahu ya, pas aku tadi ketemu, ngerasain panas, dan aku tadi ngelihat ada kotak, makanya aku bisa nemuin ini di kotak. Mas, kalau kayak gitu ini saya sita ya. Silakan, Kak. Kasri, Ya, aku minta tolong ngambilin kotak yang isi keris dan batu tadi ya. oke. Yang ini? Iya. Maaf Kak, tadi udah dinetralin kan? Mas, Kenapa Mas? Mas. Ini kenapa nih, Fris? Abang ngaruh karena itu? Iya iya Kak, ambil air putih. Mas, Kak, kasih minum dulu Kak. Bentar. Garamnya tadi ada di mana? Kok dia bisa muntah darah gini, Fris? Iya Kak. Jadi pemirsa, aku ngeliat kayak tadi yang aku bilang, aura di benda ini sangat amat pekat dan ini negatif. Ternyata makhluk yang ada di benda ini dan yang ada di jimat ini itu nggak bisa disatuin. Mereka malah bertolak belakang. Itu kenapa sampai muntah darah dan mungkin sebenarnya yang aku lihat juga Kak, si benda yang kalung ini itu nggak seharusnya dibawa sama Mas Fauzi ke rumah ini karena bukan tempatnya. Jadi emang bertolak belakang banget sama fisiknya Mas Fauzi. Mas, di sini Mas minum air terus juga taruh garam ya Mas di sekeliling sini untuk netralin. Ini benda-benda ini saya bawa. Iya, Kak. Pemirsa, itu kenapa kalau kita ketemu benda-benda dimanapun itu, di tempat-tempat yang katanya horor atau apapun itu, jangan gampang dibawa pulang atau diambil seenaknya aja. Karena kita nggak pernah tahu dampaknya apa dan ada apa di dalam situ. Terus juga Mas, udah stop ya Mas, jangan cari-cari ilmu lagi atau menantang tentang hal itu lagi. Sekarang Mas udah tahu juga kan efeknya seperti apa. Iya, Kak. Jadi habis ini kita netralin semuanya. Semoga hidup Mas juga jadi jauh lebih baik ya. Terima kasih, Kak. Atas semuanya. Kak, ini dipisah, jangan disatuin. Oke. Partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Tika dan Fauzi. Tika sosoknya tidak besar tapi dia menggunakan guna-guna untuk mendapatkan rumah yang ingin dibeli supaya sang pemiliknya mau memberikan dengan harga yang murah, tapi justru sang pemilik meninggal dan menghantui rumah yang ditempati. Sementara Fauzi tadinya tidak percaya dengan adanya makhluk gaib. Dia membuktikan eksistensi makhluk gaib dengan datang ke kuburan dan rumah tua, tapi justru hidupnya yang akhirnya diganggu oleh sosok-sosok gaib. Gimana Roy, tanggapan kamu Tika dan Fauzi? Tika dan Fauzi sama-sama pelaku mistis yang menurut saya sangat menyeramkan sekali. Apalagi seorang Tika, saya kasihan dengan Tika bahwa dalam tubuh mungilnya udah dikuasain oleh makhluk gaib. Berbeda dengan Fauzi, Fauzi adalah orang yang ya seperti itu ya, masih ada jiwa Pengen petantang. tahu Ya, tantang ya. petenteng dengan menantang makhluk gaib. Betul, Akhirnya betul, nggak betul. siap dengan Akhirnya nggak kondisinya. siap dan akhirnya yang terjadi yaitu dia. Kamu tanggapannya gimana, Rini? Kamu tadi ngelihat sosok yang menyeramkan ya? Samar-samar tapi kayak dia Ada ngeliatin ada gitu. ngeliatin. Iya. gangguin makhluk gaib lagi. Ya kita sebenarnya buat Fauzi, orang-orang kayak Fauzi kayaknya kita jangan beranggapan mereka nggak ada, karena dalam agama juga mereka itu ada. Ada, betul. Mendingan nggak usah diganggu deh. Jangan dunia diganggu. dia, dunia Dunia dia, dunia kita, dunia Saling kita. menghargai dunia masing-masing Iya ya. gitu.
Baik, mudah-mudahan ke depannya mereka juga Tika dan Fauzi baik-baik aja dan kamu juga baik-baik aja. Rini Mentari, terima kasih sudah hadir di Mata Batin. Sukses untuk semua rencananya. Terima kasih. Thank you, Rini. Terima kasih. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan dan kasih. pencerahannya buat kita semua. Pemirsa, berdamailah dengan masa lalumu agar Anda dapat melangkah dengan bebas memasuki masa depanmu. Ikuti terus kisah-kisah menarik yang selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, menembus Mata Batin.